dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Surah An-Nasr dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalian untuk saran dan masukan agar channel ini dapat semakin berkembang dan semakin baik. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur mengikuti peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam. Ada berbagai isi pokok kandungan ayat atau surah yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya tentang akidah, syariat, akhlak, kisah-kisah, hukum, hingga berita gembira bagi yang taat dan berita buruk bagi mereka yang ingkar. Salah satu surah dalam Al-Quran yang penting untuk kita ketahui adalah Surah An-Nasr. Seperti apakah isi kandungan dari Surah An-Nasr? Mari kita kupas bersama. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama yang memiliki arti pertolongan. Sebelum kita mengetahui isi kandungan dari Surah An-Nasr, terlebih dahulu mari kita dengarkan lantunan Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya. Pada ayat pertama, Allah menyampaikan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, memiliki makna bahwa perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah bersama para pengikutnya saat pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam mendapatkan tentangan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya terjadi pergolakan dan menimbulkan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan yang lainnya. Dan pada peperangan tersebut, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Hingga pada saat peristiwa Fathul Mekah, menandai kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir Quraisy yang sebelumnya menguasai kota Mekah. Dan pada ayat kedua, disebutkan bahwa orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Hal tersebut memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, bahwa Islam telah mencapai puncak kemenangan dan semakin diakui hingga akhirnya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kedua, dengan kemenangan dalam penaklukan kota Mekah, menandai bahwa tugas Rasulullah dalam menyampaikan risalah agama Islam telah berakhir, dan itu artinya kepergian Rasulullah semakin dekat. Itulah yang membuat beberapa dari sahabat dan kerabat Rasulullah yang menyadari akan hal tersebut menangis. Dan pada ayat ketiga, Allah memerintahkan apabila sebuah kemenangan tersebut telah berhasil kita raih, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Perintah tersebut memiliki makna bahwa kemenangan yang diperoleh tidak boleh membuat kita menjadi sombong, karena sesungguhnya di balik kemenangan yang kita peroleh pasti terdapat pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya untuk kita bersyukur dengan memuji kebesaran Allah, dan memohon ampun atas kekurangan yang kita miliki, merendahkan diri di hadapan Allah semata. Dan Allah Maha Pemberi Taubat. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali sebuah pekerjaan, perlombaan, kompetisi, dan amanah yang kita kerjakan menuntut kita untuk berusaha memberikan yang terbaik.
Kita akan mempersiapkan diri dengan berlatih, belajar, dan menempa kemampuan kita semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil terbaik. Dan di saat kita mendapatkan keberhasilan dan kemenangan atas usaha kita, tak sedikit dari kita yang berpikiran bahwa semua yang kita peroleh adalah atas jerih payah kita sendiri. Saat itulah akan timbul sikap sombong dalam diri kita, karenanya, kita tidak boleh lupa bahwa semua usaha kita adalah berkat pertolongan dari Allah. Dengan demikian, kita akan sadar bahwa kita tidak akan mampu meraih keberhasilan jika bukan atas izin dan pertolongan dari Allah. Selain itu, bersyukur atas usaha kita akan membuat kita semakin yakin bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin bertambah. Untuk itu, mari senantiasa kita tanamkan rasa syukur dan sadar diri bahwa semua pencapaian kita di dunia ini adalah berkat bantuan dan pertolongan dari Allah. Demikian pembahasan tentang hikmah dari surah An-Nasr kali ini.